Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ij'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Ikhwati fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memanggil para hamba-hambanya dengan mengatakan, "Ya bani Adam, maridtu falam ta'udni." Wahai anak Adam, wahai manusia, dulu di dunia aku pernah sakit. Nah, tolong diperhatikan, ini hadis yang jangan salah dipahami. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia, menyuruh mereka untuk beramal ataupun mempertanyakan mereka kenapa tidak beramal, namun menisbatkan untuk dirinya. Allah mengatakan, wahai anak Adam, wahai manusia, dulu aku pernah sakit waktu di dunia, namun kalian tidak mengunjungiku, menjengukku. Dulu aku pernah lapar, namun kalian tidak memberi makan kepadaku. Dulu aku pernah haus, namun kalian tidak pernah memberikan minum kepadaku. Ada 3 pertanyaan, mempertanyakan manusia kok tidak melakukannya di dunia, namun menisbatkan kepada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Maka para manusia menjawab, "Ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin?" Wahai Tuhan kami, bagaimana bisa kami menjenguk Engkau padahal Engkau adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ya Tuhan kami, bagaimana bisa kami memberi makan Engkau padahal Engkau adalah Tuhan semesta alam. Kemudian yang ketiga, mereka juga mengatakan, Ya Rabbi, bagaimana kami bisa memberi minum kepada Engkau padahal Engkau adalah Tuhan semesta alam. Maka barulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan permintaan Allah ini. Allah mengatakan, "Ama alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'udhu?" Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya ada hambaku yang sakit namun kamu tidak menjenguknya? Ada hambaku yang lapar namun kamu tidak memberi makannya. Ada hambaku yang haus namun kamu tidak memberikan minum kepadanya. Seandainya engkau datang menjenguk dia, maka engkau akan mendapatkan aku ada di sisinya. Seandainya engkau memberi makan dia, maka engkau akan mendapatkan aku ada di sisinya. Seandainya engkau memberi minum dia, maka engkau akan mendapatkan aku di sisinya. Ternyata ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menisbatkan perbuatan manusia, menolong manusia yang lain, itu merupakan perbuatan yang sangat bagus, yang sangat baik, yang mana Allah Subhanahu wa taala ada di sisinya untuk memberikan dia pahala. Namun dalam bentuk pertanyaan, untuk mengatakan, kalian seperti memberi makan kepadaku, kalian seperti menjenguk aku, kalian seperti memberikan minum kepadaku. Padahal sebenarnya yang kita lakukan adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Dalam hadis ini, dalam sudut pandang yang lain, ini adalah tentang hadis, sudut pandangnya adalah berbuat baik kepada manusia. Namun dalam sudut pandang lain dapat kita lihat adalah bahwasanya sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini, menjadikan harta itu datang dari sesama manusia. Anda, wahai manusia, kalian minta makan kepada Allah, itu jalan kamu mendapatkan makan itu lewat manusia. Kalian minta sembuh kepada Allah, jalan kalian sembuh itu adalah sesuai dengan hikmah Allah lewat manusia. Kalian meminta pakaian kepada Allah, jalan kalian mendapatkan pakaian adalah lewat manusia. Maksudnya apa? Lewat muamalah, pemberian, sedekah, pengobatan, pemberian pakaian. Itu yang hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari orang yang diberi, maka ya yang membutuhkan uluran tangan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ingat, kalian memang meminta kepada Allah, tapi di antara hikmah Allah, Allah akan datangkan orang
untuk membantu kalian dari arah yang tidak kalian duga. Jangan kalian anggap bahwasanya kalau Allah membantu kalian, kalian butuh harta, akan turun hujan emas dari langit. Akan Allah keluarkan emas dari bumi. Bukan tidak bisa, Allah bisa. Tapi ada hikmah Allah, sunnatullah yang berjalan tidak modelnya seperti itu. Dengan apa? Dengan bermuamalah dengan orang lain. Dengan berbuat baik, dengan bergaul dengan orang lain. Berinteraksi dengan orang lain, engkau akan mendapatkan apa yang kamu minta kepada Allah lewat manusia. Begitu juga dari sudut pandang orang yang membantu. Kalau tadi orang yang dibantu, yang meminta kepada Allah. Dari sudut pandang orang yang membantu, maka berbahagialah apabila Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kebaikan, tempat kamu melakukan kebaikan, mungkin dari arah yang tidak kalian duga. Ada orang-orang yang punya harta tapi bingung. Bingungnya apa? Bingung menyalurkan harta ke tempat yang tepat. Kalau cuma untuk menyalurkan kemanapun, banyak permintaan donasi banyak. Tapi bingung untuk memberikan ke tempat yang tepat sasaran, tidak dikorupsi. Namun begitu terbuka di depan Anda, maka berbahagialah. Karena ini merupakan Anda membantu orang lain, tapi ada pahala Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Maka ketika ada benar-benar tetangga Anda yang membutuhkannya, saudara Anda yang membutuhkannya, orang dekat dengan Anda membutuhkannya, Anda melihat sendiri dia butuh operasi, dia butuh untuk daftar sekolah anaknya, maka husnuzonlah kepada Allah. Ini salah satu sarana yang Allah buka tanpa saya cari. Maka saya akan mengeluarkan harta saya untuk membantu mereka. Di sini, dalam hal yang seperti ini, wahai para donatur, wahai para orang yang menyalurkan harta, janganlah Anda menjadi seperti ucapan orang-orang kafir yang Allah sebutkan di dalam surat Yasin ayat 27, ayat 47. Ini yang dikatakan oleh para ulama, kalimatul haqqi yuradu bihal batil. Ada kalimat-kalimat yang benar, ucapannya benar, nggak salah, tapi tujuannya yang salah. Tujuan pengucapannya adalah ditujukan untuk yang batil. Apa ucapan mereka? Allah katakan dalam surat Yasin, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Ketika dikatakan kepada mereka, berinfaklah dari harta yang telah diberikan rizki kepada kalian oleh Allah. Apa jawaban orang kafir? Qala alladhina kafaru anut'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalim mubin. Qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalim mubin. Maka orang kafir menjawab, mengatakan kepada orang-orang yang beriman, ngapain, untuk apa kami memberi makan kepada orang-orang yang kalau Allah menghendaki akan memberi makan kepada mereka? Benar nggak ucapan mereka? Benar. Mereka mengatakan kalau Allah menghendaki, Allah mampu kasih makan mereka. Allah mampu nurunkan makanan dari langit. Allah mampu tuh memunculkan makanan dari bumi. Ngapain kami memberikan makan kepada mereka? Kalimatnya benar, Allah mampu benar, tapi tujuan mereka adalah batil. Apa tujuan mereka? Enggak mau infak, pelit, tapi beralasan dengan sebuah alasan yang membuat orang terdiam. Ini jawaban orang-orang kafir. Maka tolong kita jangan menjawab seperti itu. Ketika ada orang lapar minta makanan, nggak usah kita kasih bantuan. Kenapa? Kalau Allah menghendaki, dia kenyang ya kenyang. Nggak usah dibantu orang sakit. Kalau Allah menghendaki sembuh ya sembuh. Nggak usah dibantu orang yang sedang dalam musibah perang. Kalau Allah mau membuat mereka menang ya menang. Kalau Allah mau membuat mereka bahagia ya bahagia. Tolong jangan seperti itu jawaban orang-orang kafir yang tidak mau berinfak tapi beralasan dengan takdir. Dari sini dapat kita ketahui para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta
yang kita dapatkan itu adalah lewat manusia, lewat orang lain. Ada pondok pesantren, ada lembaga sekolah yang membutuhkan bantuan untuk membangun. Jangan sampai kita beralasan, kalau Allah menghendaki ya bangun, bisa bangun. Kalau Allah menghendaki untuk sekolah jadi ya bisa jadilah. Tidak. Ini sebenarnya sedang dibukakan pintu untuk Anda untuk menyalurkan harta Anda kepada Dia. Dan Anda mengetahui adalah salah satu jalan yang tepat. Anda mengetahui siapa orangnya, siapa pengelolanya, dan apa bagaimana bentuknya. Maka berbahagialah. Daripada nanti di hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanyakan perbuatan kalian yang kalian punya harta, namun tidak memberikan makan kepada orang lapar, tidak memberikan pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian, tidak mengobati orang-orang yang sakit, padahal kalian mampu untuk melakukannya. Di dalam pembahasan kitab yang sedang kita baca ini, yaitu Harta Haram Muamalat Kontemporer, pada pembahasan-pembahasan yang dahulu, kita melihat beliau atau penulis membahas tentang seperti fikih, sudah seperti fikih taharah, seperti membahas fikih tentang bersuci. Kita membahas tentang kotoran manusia. Kita membahas tentang bangkai. Kita ingin mengetahui apa-apa saja itu yang dinamakan bangkai. Apa-apa saja bangkai yang suci. Menurut pandangan kita kan, ini seperti fikih taharah. Padahal pembahasan kita harta haram kontemporer. Benar. Tapi karena harta itu datangnya, kita mencari harta, itu bukan datangnya turun dari langit, keluar dari bumi langsung, tapi dari orang. Dan orang akan memberikan harta kepada kita gara-gara ada sesuatu yang kita berikan kepada dia. Itu dinamakan dengan transaksi. Maka halalkah harta yang kita dapatkan dengan mentransaksikan bangkai? Halalkah harta yang kita dapatkan dari orang lain dengan mentransaksikan najis, kotoran manusia, kotoran hewan misalnya? Nah, ini yang kita bahas. Walaupun dia harta haram, harta tentang dalam masalah harta mana yang halal mana yang haram, namun gara-gara didapatkan dari jual beli, dan yang diperjualbelikan inilah bisa benda-benda yang najis dan benda-benda yang suci, maka erat kaitannya pembahasan kita dalam masalah muamalah ini dengan pembahasan-pembahasan fikih-fikih yang lain. Yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang kotoran manusia, tentang bangkai. Pada pertemuan ini akan kita bahas adalah di halaman 88 tentang darah. Nah, jadi pembahasannya tentang fikih, sebenarnya fikih tentang darah, apa hukum darah dan lain sebagainya. Namun nanti akan berimbas ke pembahasan jual beli darah. Beliau mengatakan para ulama sepakat bahwa darah yang mengalir dari tubuh manusia, baik yang keluar dengan sendirinya seperti darah haid, nifas dan mimisan ataupun terluka adalah, atau darah hewan yang keluar akibat terluka atau karena disembelih, hukumnya adalah haram dan najis. Adapun darah yang tidak mengalir, gimana maksud darah tidak mengalir? Yaitu darah yang tersisa dalam daging dan urat hewan setelah disembelih. Ini kalau mungkin kita melihat ketika kurban ya, itu Masya Allah memang kita bisa melihat daging secara langsung memang ketika kurban, gak pernah nyembelih sendiri yang lain itu. Ketika kita sembelih ada darah yang muncrat. Ini dinamakan dengan daman masfuhan. Ini jelas-jelas ijma' para ulama ini adalah najis dan haram hukumnya. Nah, adapun darah yang setelah mengalir semuanya itu kita ambil dagingnya, kita cincang di bagian penimbangan, percincangan itu, pasti ada darah yang tersisa di pisau, ada darah yang kena di tangan kita, ada darah yang terkena di pakaian kita. Padahal orang ini bukan bagian penyembelihan. Dia bagian penyembelihan, pengulitan ada orang sendiri, selesai datang ke tempat dia tukang cincang-cincang. Nah, apa hukumnya badan dia dengan pakaian dia dan pisau dia yang terkena darah itu? Wajibkah dicuci? Tidak, karena ini adalah darah yang suci dan halal. Maksudnya halal, ketika kita mau bikin sate tidak wajib dicuci dulu. Wah, cuci dulu, masih banyak darahnya. Cuci dulu, tidak, langsung boleh di sate.
Maka di sini yang paling rawan terkena najis, yang bukan rawan lagi, memang sudah pasti terkena najis adalah bagian penyembelihan. Beliau sebutkan kesepakatan ulama tersebut dinukil oleh Ibnu Hazm. Dia berkata, para ulama sepakat bahwa darah dalam jumlah besar adalah najis. Tambahnya darah yang keluar muncrat ketika dia disembelih, kecuali darah ikan dan darah hewan yang tidak mengalir dari tubuhnya bila terluka. Dan para ulama berbeda pendapat tentang berapa batasan banyak yang dianggap najis. Jadi kalau tadi sepakat, kalau ini tidak sepakat, maksudnya memang ada khilaf. Namun yang untuk yang sisa di daging itu tidak najis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuha." Katakanlah, aku tidak mendapatkan apa yang diwahyukan kepadaku yang berupa haram untuk dimakan kecuali an yakuna maitatan, dia adalah bangkai, au daman masfuhan, atau darah yang mengalir, darah yang memuncrat setelah disembelih. Di sini langsung disebutkan yang dinamakan darah yang haram dari hewan itu adalah yang ketika disembelih mengalir. Ini menunjukkan mengaitkan ataupun mensyaratkan, menambahkan syarat terhadap dalil yang lain yang menyebutkan darah secara mutlak. Innama harrama alaikumul maitata wad dama, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian bangkai dan darah. Ini seakan-akan semua darah, baik darah yang mengalir ketika disembelih atau darah yang masih tersisa di daging ketika dicincang. Namun ayat yang tadi, yang pertama surat Al-An'am ayat 145 itu menjadikan seperti menyebutkan kriteria darah yang bagaimana yang diharamkan. Berarti kalau cuma secara mutlak darah bukan, namun darah yang mengalir ketika disembelih. Nah, yang sedang kita bahas di sini adalah bukan darah yang pada hewan, pada yang melekat di daging. Darah yang mengalir ini apa hukumnya? Maka kita katakan hukumnya adalah haram untuk dikonsumsi. Dan sekarang bagaimana dengan hukum memperjualbelikannya ataupun mendapatkan uang dari mentransaksikannya? Beliau bahas sekarang hukum jual beli darah. Beliau katakan sepakat para ulama bahwasanya tidak sah menjual darah dan hasil penyembelihannya tidak halal karena darah tersebut hukumnya najis dan najis tidak sah untuk diperjualbelikan. Ini wallahu taala alam ya. Banyak di antara yang terjadi di dalam masyarakat sesuatu yang sudah ijma', sepakat para ulama, tidak ada perdebatan lagi. Tidak ada, oh mungkin beda madhab, oh mungkin itu madhab di Saudi bukan di Indonesia. Padahal itu adalah ijma' para ulama, tapi menjadi lumrah di tengah-tengah masyarakat. Ini sangat kita sayangkan, menunjukkan betapa jauhnya kita dari ilmu. Salah satunya ini, masih ada ternyata masyarakat yang menjual darah beku, darah ditampung kemudian apa namanya? Hah? Nah, nggak tahu makanan itu bagaimana, apa nggak pernah beli, nggak tahu juga namanya. Yang katanya enak karena seperti hati. Nah, benar kan, memang hati dalam tubuh manusia kan tempat perombakan darah. Hati itu termasuk yang dihalalkan, salah satu darah yang dihalalkan kata Rasulullah SAW, hati dan limpa. Memang hati itu bukan darah pada aslinya, namun tempat perombakan darah dalam tubuh. Tapi ini darah dibekukan kemudian jadi seperti hati, dan ternyata lumrah. Begitu juga yang mungkin sekarang lagi marak tentang penjualan minuman keras. Inilah yang mungkin hilang ya di tengah-tengah masyarakat kita, yang dinamakan dengan hizbah. Yang dinamakan dengan hizbah. Padahal hizbah itu adalah salah satu kewajiban fardu ain bagi waliul amri. Apa itu hizbah? Hizbah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Sama dia sebenarnya. Bedanya adalah amar ma'ruf nahi mungkar ini berlaku untuk umum, yang dia disebut fardu kifayah. Di antaranya adalah yang amar ma'ruf nahi mungkar ini fardu kifayah. Di antaranya adalah tidak boleh mencari-cari
Gak boleh kita misalnya datang dakinya orang di mana ada maksiat ya. Tapi kalau orang hizbah di tengah yang dibuat oleh waliul amri, itu mereka fardu ain, wajib. Dan mereka mencari-cari. Kayak petugas polisi yang mencari-cari pelanggaran-pelanggaran lalu lintas misalnya. Mereka juga tugas hizbah itu mencari-cari. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara berkeliling pasar, inspeksi pasar. Inspeksi pasar bukan inspeksi tentang barang kadaluarsa, bukan. Itu nggak apa-apa juga. Bukan hanya inspeksi tentang harganya dijual sesuai dengan harga penetapan pemerintah atau tidak, tapi tentang gharar yang diteliti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimasukkan tangan Rasulullah ke dalam gandum yang dijual oleh seorang Arab Badui. Masukkan ke dalam, kemudian ternyata basah di dalamnya. Apa ini Arabi? Kena ujian ya Rasulullah. Kenapa kamu tidak letakkan di atas? Yang basah itu kenapa nggak letakkan di atas? Biar orang-orang semua orang tahu. Kenapa kamu sembunyikan di bawah yang keringnya yang di atas? Sehingga bisa menipu orang lain. Ini datang Rasulullah seperti ini. Umar bin Khattab dan khalifah-khalifah setelahnya benar-benar melakukan inspeksi pasar. Ini kewajiban waliul amri. Kalau kita cuma kalau kedapatan, wajibnya bagi kita adalah man ra'a minkum munkaran. Mampu kita tindak dengan tangan, alhamdulillah. Tidak mampu dengan lisan, kalau tidak dengan hati toh. Ini kalau saya bongkar, yang kena malah saya. Kalau saya bilang, kemudian yang kena juga akan saya. Dah dengan hati saja. Tapi waliul amri kan enggak. Benar-benar mereka bisa membongkar. Ya mungkin lihat buktinya banyak lapak-lapak yang ilegal, yang liar bisa berhasil dibongkar. Kenapa? Padahal itu mereka menjual yang mubah. Kenapa mereka tidak membongkar yang menjual yang haram? Tapi insyaallah jawabannya kita tahu semua ya kenapanya itu ya. Ini yang sangat kita sayangkan. Padahal mereka bisa untuk menindak itu semua. Jadi di sini tentang menjual darah secara langsung, walaupun mungkin dengan alasan kan bisa dimanfaatkan Ustadz. Contohnya mungkin untuk memberi makan ternak misalnya, memberi makan ternak lele misalnya ya. Tetap walaupun boleh digunakan, tetap haram untuk mendapatkan bayaran dari penjualan itu. Sebagaimana telah kita lewatin tentang bangkai, walaupun ada pemanfaatannya bisa dimanfaatkan, tapi untuk dijual tetap dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, pecahan dari darah ini, yaitu beliau bahas tentang menjual makanan olahan yang mengandung protein dari plasma darah. Wallahu a'lam, ini enggak tahu bentuknya bagaimana. Yang paham yang paham kimia, yang paham kedokteran ataupun farmasi mungkin paham apa itu dinamakan dengan plasma darah. Kemudian beliau di sini menyebutkan pengertiannya. Plasma darah adalah komponen darah berbentuk cairan berwarna kuning yang menjadi medium sel-sel darah merah. Nanti dibaca langsungnya apa itu ya. Intinya sebuah zat yang berada di dalam darah, yang terkandung di dalam darah, yang mana dengan proses tertentu itu bisa dikeluarkan plasma tersebut. Kemudian beliau mengatakan, untuk apa plasma darah itu? Karena di dalamnya terkandung protein, dikatakan plasma darah adalah sebagai bahan campuran makanan produksi. Mereka menggunakannya sebagai bahan campuran daging, yaitu daging sapi dan daging ayam kaleng, campuran susu formula, sosis, hamburger, dan sebagai bahan pengganti putih telur dalam adonan kue. Kenapa lebih memilih plasma? Kan ada putih telur, ada protein-protein yang lain. Kembali lagi ke dalam masalah kapitalisme, segalanya uang, segalanya keuntungan duniawi, tidak mempedulikan kepada yang halal dan haram. Ini kalau sudah yang berbicara adalah keinginan duniawi, jangankan masalah halal dan haram yang hanya bisa diketahui dari agama, masalah nyawa orang pun yang disepakati oleh semua manusia, baik muslim ataupun kafir, mereka tidak akan menganggap murah. Mungkin antum pernah tahu tentang pesawat yang jatuh karena kesalahan produksi. Itu ada di
simulasikan tersebar di internet, di mana yang bukannya diperbaiki ataupun ditambah sesuatu yang pesawat itu akan nunduk terus, dia harus dinaikkan, akhirnya ya nggak tahan, pilotnya nggak sanggup untuk nahan terus, akhirnya jatuh dan banyak yang mati. Setelah diteliti ternyata memang kesalahan dari produsennya, ada unsur yang tidak diperbaiki, malah ditambah sesuatu cuma untuk menguranginya saja. Kemudian dikatakan demi cuan, demi uang, berani untuk mempertaruhkan nyawa manusia. Ini kalau sudah berbicara ini sudah sulit ini, karena orang yang penting adalah keuntungan. Nah, beliau mengatakan di sini, kenapa menggunakan ini? Karena relatif lebih murah dibanding protein dari bahan lainnya. Ternyata ini memang tujuannya. Ya memang kenapa nggak murah? Karena dari limbah buangan, ini kan limbah ini. Nggak perlu beli telur, nggak beli daging, tinggal limbahnya diolah, dikeluarkan plasmanya. Nah sekarang ini adalah plasma. Apa hukumnya? Karena hukum menjualnya itu merupakan hasil dari hukum plasma ini, halal atau haram ataupun najis atau tidak. Baru kita bahas tentang penjualannya. Beliau katakan di sini, para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang kehalalan protein yang berasal dari plasma darah. Pendapat yang pertama, ada yang mengatakan bahwa hukumnya halal. Kenapa kok bisa dihalalkan? Ayo lihat kita ini dari sudut pandang fikih dulu. Beliau dikatakan alasan penghalalnya ini adalah karena protein yang diambil dari plasma darah seluruh sifatnya sudah berbeda dengan sifat darah, dengan plasma darah. Protein yang diambil dari plasma darah itu seluruh sifatnya sudah berbeda dengan sifat plasma darah. Ini bisa berlaku kepada madhab yang mengatakan halalnya, bisa halal sebuah benda yang berubah dari benda yang asalnya haram. Ada benda dia ini haram, najis. Tapi kalau dia sudah berubah, yang dinamakan dengan istihalah, berubah bentuknya menjadi sesuatu yang suci, maka menjadi halal ataupun menjadi suci. Ini tidak sepakat para ulama ya, ada perbedaan pendapat. Apa contohnya? Mungkin kita pernah melewatinya, yaitu seperti sama dulu dibahas bangkai yang berubah menjadi garam gara-gara dia jatuh ke dalam lumbung garam ataupun tempat pertanian garam, produksi garam, mati di situ, kemudian lama berubahlah tubuhnya menjadi garam. Ataupun kotoran hewan setelah diolah, setelah lama berubah menjadi humus, berubah menjadi tanah. Tidak ada sedikit pun lagi sifat kotoran di dalamnya. Kalau kita bawakan sini semua orang bilang ini tanah. Ini namanya istihalah, berubah. Ada mazhab yang mengatakan ini menjadi berubah hukumnya. Ada yang mazhab yang mengatakan enggak, dia tetap kembali pada hukum asalnya. Baik, nah disinilah berarti yang mengambil pendapat ini, dia mengatakan karena sudah beda, protein yang diambil ini bukan darah lagi. Tidak ada sifat-sifat darah lagi pada benda ini. Nah, berarti yang kita bantah, jangan bantah pendapatnya. Bantahlah alasannya. Nah, kemudian beliau mengatakan di sini, tanggapan alasan pendapat ini tidak kuat karena perubahan wujud yang terjadi tidaklah sempurna. Kalau kalian mengatakan, ini bukan darah lagi, sudah berubah. Nah, kita bantah. Karena mungkin ini yang membantah inilah orang yang membolehkan perubahan wujud seperti dari kotoran menjadi tanah tadi. Giliran ini kok kalian membolehkan, ini kok enggak? Maka yang dibantah adalah perubahan ini tidak sempurna. Beliau katakan hal ini bisa dibuktikan dengan mudah pada makanan olahan yang dicampur protein yang berasal dari plasma darah. Dapat dilihat dari warna, rasa, dan nilai gizinya pun masih menyerupai darah. Dan darah hukumnya adalah haram. Kita membahas, walaupun misalnya ada yang membolehkan, kami membolehkan apabila ada kotoran berubah menjadi tanah, menjadi suci, menjadi boleh untuk
jual pupuk kompos misalnya. Kalau katakan kok di sini nggak boleh protein darah? Ya kita jawab, protein darah itu masih memiliki sifat-sifat darah. Berubahnya tidak sempurna menjadi protein. Kalau yang ini benar-benar berubah menjadi bentuk yang lain. Itu cara membantahnya. Adapun pendapat yang kedua, para ulama yang bergabung pada forum ulama fikih dan ahli medis mengharamkan protein yang berasal dari plasma darah. Alasan pendapat ini bahwa hukum darah yang mengalir adalah haram dan protein plasma darah itu diambil dari sembelihan hewan di tempat penjagalan yang sudah pasti hukumnya haram. Adapun proses pengambilan protein tersebut secara kimia tidak menyebabkan munculnya zat baru yang berbeda dari plasma darah. Sudah di sini, jadi perbedaannya di sini. Kalau yang sudah seperti ini, maka ulama yang berpendapat berubahnya benda bisa merubahnya hukum, di sini belum berubah hukum gara-gara belum berubah secara sempurna. Maka kemudian beliau ataupun penulis merajihkan pendapat kedua ini, yaitu mengatakan protein dari plasma darah ini hukumnya haram, yang berarti tidak boleh untuk diperjualbelikan. Wallahu taala alam. Yang berikutnya, hukum jual beli darah manusia. Beliau mengatakan ini termasuk salah satu pembahasan modern ataupun kontemporer. Kalau plasma mungkin sudah pasti, kalau plasma sudah pasti kontemporer karena prosesnya pun proses teknologi canggih. Tapi kalau cuma darah manusia itu kan sudah ada di zaman dulu. Tapi di sini jadi bahas kontemporer karena apa? Karena ini erat kaitannya dalam masalah transfusi darah. Para ulama zaman dulu di kitab-kitab mereka tidak pernah membahas masalah transfusi darah. Maka tidak akan kita dapatkan di dalam fikih. Contohnya fikih puasa tentang apa hukum transfusi darah. Ini cuma ada di kitab ataupun pembahasan kontemporer. Apa hukum orang yang mendonor dan orang yang menerima donor. Di zaman dahulu pembahasan para ulama dalam kitab-kitab fikih klasik hanya ada hukum hijamah, hukum bekam mengeluarkan darah. Bekam ini ada berbeda pendapat para ulama dalam masalah batal puasa. Jumhur ulama mengatakan tidak batal puasa. Madhab Hambali mengatakan batal puasa gara-gara berbekam. Mengeluarkan darah itu membatalkan puasa. Nah, dari ini akhirnya dibawakan ke orang yang mendonor darah. Yang berarti pendapat jumhur donor darah tidak membatalkan puasa. Namun mazhab Hambali membatalkan puasa. Apakah ada di kitab mazhab Hambali? Enggak ada. Cuma disamakan dengan berbekam. Itu donor. Bagaimana dengan penerima? Apakah dia menerima darah batal puasanya? Padahal dia tidak makan, tidak minum. Ini juga kembali ke masalah kontemporer. Karena zaman dulu cuma ada makan, minum, memasukkan lewat tenggorokan, memasukkan lewat dubur, kan ada obat yang lewat anal. Sekarang lewat transfusi. Apa hukumnya? Allah Ta'ala alam. Yang anak pahami ataupun yang anak rajihkan, yang anak kuatkan, batal puasanya. Karena prosesnya seperti infus. Infus memasukkan zat makanan dan darah yang dimasukkan juga mengandung zat makanan untuk tubuh. Wallahu taala alam. Jadi gara-gara ini pembahasan kontemporer akhirnya dibahas oleh ulama kontemporer tentang menjual darah. Jadi saya ingin donor darah, kemudian saya jual per liter berapa, per ini berapa. Masya Allah, kalau orang seperti ini dapat uang banyak, dia akan mengatakan ini nih, uang dari hasil darah sendiri gitu ya. Bukan lagi dari hasil keringat sendiri, tapi sudah dari hasil darah sendiri. Beliau mengatakan beberapa lembaga fatwa resmi seperti Dewan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, Dewan Fatwa Al-Azhar, dan Majma' Al-Fiqh Al-Islami, yaitu divisi fikih Rabithah Alam Islamiyah, memfatwakan boleh melakukan transfusi darah demi menyelamatkan nyawa seorang muslim, dan hal itu termasuk tolong-menolong dalam kebaikan. Masya Allah. Kalau di PMI kita ini apa iklannya apa itu? Setetes darah Anda menolong mereka atau bagaimana itu ya. Kalau di Saudi tulisannya min akramil karam kalau nggak salah, at-tabarru'u biddam. Masalah
membuat kata-kata bersajak yang ujungnya am gitu ya. Masya Allah bagus. Di antara derma yang sangat baik yaitu donor darah. Dan ini sepakat para ulama kontemporer sekarang boleh untuk melakukannya. Namun bagaimana dengan hukum menjual beli darah? Beliau katakan jual beli darah hukumnya haram karena darah adalah bagian dari organ manusia dan organ manusia tidak boleh diperjualbelikan karena perbuatan menjual organ termasuk menghinakan manusia padahal Allah telah memuliakan anak Adam. Yang sudah kita lewatin tentang bagian tubuh manusia. Ini juga bagiannya adalah darah. Berarti tidak boleh untuk memperjualbeli darah. Beliau di sini membawakan fatwa dari ahli fikih yang bergabung dalam Majma' al-Fiqh Islami, divisi fikih Rabithah Alam Islami. Beliau dalam fatwanya dikatakan hukum mengambil imbalan dari penjualan darah tidak boleh karena darah termasuk benda yang haram untuk diperjualbelikan berdasarkan teks Al-Quran yang menyebut bahwa darah, bangkai dan babi tidak boleh dijual. Dan hadis Nabi juga menyatakan sesungguhnya Allah bila mengharamkan sesuatu juga mengharamkan imbalan dari penjualan sesuatu tersebut. Baik, ini hukumnya. Terus bagaimana kalau bayarannya itu bukan bayaran membeli darah, Ustaz? Ya, siapa yang pernah ngambil darah dari PMI? Tapi biaya penyimpanan misalnya. Biaya penyimpanan harus di tempat alat yang khusus. Wallahu taala alam. Ana memandang itu tidak mengapa, tidak dibahas di sini. Tidak mengapa karena memang bukan menjual darah. Kalau menjual darah kebangetan lah mereka. Orang yang donor aja sudah gratis, dia nggak dapat apa-apa. Jadi mereka insya Allah tidak mengatakan kami menjual darah dari orang yang mendonor. Ini seperti menjual bansos kan gak enak kan gitu ya. Orang lain sudah menyumbang untuk bansos, malah kita menjualnya, pasti akan diprotes lah semuanya itu. Yang berikutnya, benda berikutnya yang dibahas oleh beliau sini adalah anjing. Yang pertama pembahasannya adalah jasad anjing termasuk najis. Ini kita belum bahas malah bangkainya. Jasadnya saja sudah najis. Yang berarti kalau kita menggendong dia dalam sholat, najis. Membelai dia, kemudian dari tubuh dia terkena dengan pada tangan kita, kalau misalnya salah satunya lembab, salah satunya basah, pasti berpindah. Kalau kering-kering tidak berpindah, maka kita juga najis. Dan anjing ini termasuk najis mughalladhah, yang mana cara membersihkannya sangat berat, yaitu 7 kali cucian. Salah satunya harus dengan air yang mengandung tanah. Nah, Anda tanya, siapa di antara Bapak yang pernah membersihkan benda yang terkena najis anjing? Gak ada yang pernah ya? Ada yang pernah? Kalau saya pernah. Bukan benda lagi Pak, musola Pak. Waktu di pondok pesantren, datang petugas mau adzan, melihat jejak telapak anjing sudah berkeliaran di dalam musola. Akhirnya diumumkan sholat di kamar masing-masing. Petugas piket hari ini kumpul, termasuk anak pas giliran anak itu. Ya sudah Pak, ambil air 1 ember, cari tanah, bikin air tanah, kemudian cuci. Benar-benar ya harus 7 kali seperti itu. Saya juga pernah menyuci sajadah yang kena bekas anjing. Ya sudah pengalaman lah. Mau cari pengalaman apa Pak? Cari anjing. Nah, beliau di sini menyebutkan yang pertama tentang ternyata ada perbedaan pendapat tentang najis tidaknya anjing. Namun insyaallah pendapat yang kuat adalah yang rajih, yang pendapat jumhur ulama yang mengatakan anjing itu najis. Karena yang mengatakan anjing itu suci itu karena mereka beralasan dibolehkan bagi kita untuk makan hewan buruan yang ditangkap oleh anjing. Dan ditangkap oleh anjing itu dengan cara digigit ataupun dicakar. Berarti bekas gigitannya ini berarti boleh kita
makan, berarti bekas gigitan anjing itu tidak najis. Itu kata mereka, dia sebagian ulama mazhab Maliki. Maka ini kita bisa bantah. Perintah Rasulullah SAW membasuh jilatan anjing itu najis, karena dia najis. Namun bolehnya kita memakan hasil yang digigit oleh anjing, yaitu hewan buruan itu tidak ada pertentangan. Maka kita bisa mencucinya dulu, baru kemudian boleh kita makan hewan tersebut. Baik, menjual anjing peliharaan. Berarti ini ada hubungannya dengan hukum memelihara anjing. Dikatakan oleh beliau di sini, karena anjing adalah najis maka haram dijadikan sebagai hewan peliharaan. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang menjadikan anjing sebagai peliharaan akan dikurangi pahalanya setiap hari sebanyak 1 qirat. Karena beliau di sini menyebutkan ukuran qirat, beliau katakan sekitar 0,18 gram. Nah, ini kalau untuk ke benda ya, ke pahala ya Allah Ta'ala alam. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena hitungan pahala itu masuk surga atau tidak kan bukan karena gram ataupun kilogram kan. Yang jelas kita sangat takut kalau terkurangi pahala. Pahala aja belum tentu dapat kita kok setiap hari. Dosa sudah pasti, kok begitu sudah dapat malah terkurangi. Dalam hadis dikatakan manittakhadha kalban illa kalba zar'in aw ghanamin aw saydin yanqusu min ajrihi kulla yawmin qirat. Barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk menjaga kebun, menjaga hewan ternak, dan anjing untuk berburu, niscaya akan dikurangi pahalanya setiap hari 1 qirat. Karena sudah kita tahu anjing itu najis dan dilarang untuk dipelihara, maka hukum memperjualbelikannya adalah haram. Karena ada hadis ini menyatakan inna Rasulullah SAW naha an thamanil kalb. Rasulullah melarang untuk mengambil uang dari penjualan anjing. Dan Masya Allah ya, memang ujian itu berat ya. Dilarang pelihara, tapi yang diperlihatkan yang nampak di depan mata kita, orang-orang yang memelihara anjing itu setia bukan main anjingnya itu. Pinter bukan main itu. Tidak seperti umumnya kucing ya. Kucing boleh dipelihara, tapi tidak sesetia ataupun tidak sepinter aktivitas anjing di rumah. Tapi anjing boleh dipelihara, anjing tidak boleh dipelihara. Itu kan godaan berat itu kan. Godaan berat. Tapi mau gimana lagi? Ana pernah tahu dari Umi Ana ketika baru-baru tsunami di Aceh. Kita tahu ya tsunami di Aceh itu bulan Desember. Ana baru bisa pulang dari Madinah ke Aceh bulan Juni. Ya ada masa 7 bulan kan. Nah, itu ketika datang orang luar negeri, NGO, non government organization, yaitu kalau bahasa Indonesianya apa? LSM ya, LSM. Itu mereka datang membawa bantuan untuk rakyat Aceh. Itu mereka itu di saat itulah ya sampai sekarang, Masya Allah gitu. Dari saat itulah sampai sekarang taraf hidup ataupun standar sewa rumah, sewa kos, dan standar tukang di Aceh naik. Kenapa? Kan butuh perbaikan besar-besaran di Aceh. Datang orang luar negeri bawanya dolar, suruh mau perbaiki sekolah ini, panggil tukang. Mereka nggak nanya lagi berapa gaji kalian biasanya, langsung udah 100.000 per itu tahun 2004 ya, 100.000 per orang. Waktu itu standarnya bukan 100.000, standar tukang. Mungkin 60.000 lupa nih itu ya. Langsung mereka kaget, orang senang sekali. Mereka butuh penerjemah. Siapa mahasiswa bisa terjemahkan? Udah sakit, kami gaji 4 juta per bulan. Kaget semua itu. Cari kos-kos, cari rumah kontrakan. Mereka butuh kontrakan. Berapa? Udah kita kasih 25 juta per bulan misalnya. Kaget semuanya. Akhirnya ada orang punya rumah besar, disewakan ke NGO. Mereka nyewa rumah kecil. Hanya untuk mendapatkan selisih uang. Nah sejak saat itu kos-kosan mahasiswa kasihan. Berapa Pak Bu per bulan? Sekian. Kok mahal sekali Bu? Udah kalian mau ngetak? Kalau nggak saya kasih NGO nanti. Jadi dikit-dikit kasih NGO. Begitu juga mahasiswa sudah bangga sekali kami jadi sopir NGO.
Itu sopirnya sudah gajinya lebih daripada pegawai yang lain. Nah, ada kejadian, nanya, gimana ya saya nyewakan rumah untuk mereka, terus mereka melihara anjing. Ya, ada yang bilang, ya sudah nanti selesai sewa kamu cuci semua pakai tanah. Ya emang harus bagaimana lagi? Kan sudah yakin begitu dimasukkan anjing, sudah yakin semuanya. Jangan kamu bilang, oh jangan-jangan cuma di sini. Enggak. Itu seperti kita kena benda najis di pakaian. Sebagian mana ya kena ya? Maka nggak tahu, cuci semua. Kamu nggak tahu yang bagian mana di bawah anjing, ya cuci semua. Sampai seperti itu. Nah, sekarang juga standar gaji, standar tukang di Aceh itu, Masya Allah. Karena taraf hidup saya juga tinggi, tapi UMR-nya rendah gitu. Ya Allah, ini UMR lebih rendah pada Jember, tapi gaji tukangnya sekian. Makanya tukang Jawa di sana sangat laku. Ya, di Aceh namanya tukang Jawa itu sangat laku. Dan mereka sangat senang kerja karena lebih tinggi daripada di Jawa. Baik. Memelihara anjing untuk berburu, menjaga kebun dan hewan ternak. Yang ini dikatakan termasuk yang diperbolehkan. Ya, berarti di sini bukan memelihara di dalam rumah, bukan membawa di dalam rumah, bukan untuk mainan-mainan dia, karena memang ada tugas dia sendiri. Kamu bersama ternak, kamu di pagar di pintu gerbang kebun, kamu nanti untuk berburu. Baik, ada nggak di antara kita, masih ada nggak sekarang ini? Masya Allah ya, Anda lihat di luar negeri itu anjing, ya Masya Allah, dengan media sekarang kita bisa melihat berita-berita dari luar negeri secara langsung. Anjing bisa menggiring domba. Jadi nggak butuh lagi orang cuma nyuruh aja ke sini, sehingga bisa menggiring dari domba dari mana-mana untuk masuk ke dalam sebuah arah. Itu masalah terlatihnya bukan main tuh. Nah kira-kira selain anjing ada nggak seperti itu? Kucing bisa nggak? Menjaga kebun dari maling ya. Kalau anjing berburu, insyaallah ada sekarang ini ya. Cuma dipakai untuk berburu babi biasanya. Kalau untuk berburu babi kan tidak perlu harus memenuhi kriteria anjing pemburu, karena babi walaupun sudah didapat haram untuk dimakan. Apa kriteria yang dinamakan anjing itu sudah terlatih, sudah bisa disah untuk dipakai berburu? Disebut oleh para ulama, dia baru mengejar ketika diperintah. Dia bisa disuruh berhenti, patuh ketika disuruh berhenti. Kemudian syarat yang ketiga, dia tidak makan dari hewan yang didapatkan oleh dia. Digigit, oke, gigit, tapi tidak dimakan. Ini baru dinamakan anjing itu terlatih. Jadi kalau antum sudah melatih anjing, kemudian ketika ada hewan lewat, dia masih gini-gini, kejar, baru dikejar, berhenti, benar-benar berhenti dia. Kemudian ketika kalau dia dapat, dia tidak memakan, baru sudah sah digunakan untuk berburu pakai itu. Kalau enggak, belum disuruh sudah berangkat gitu ya. Kita suruh kejar ke sana, dia malah kejar sana, berarti tidak patuh, berarti dia bukan alat untuk berburu kita. Berarti dia berburu untuk dirinya sendiri. Sudah kasih makan dia aja, sudah jangan kasih makan kita. Berarti masih dalam proses latihan. Kemudian beliau di sini menyebutkan, termasuk dalam hal ini diperbolehkan memelihara anjing pelacak. Insyaallah. Menghiaskan anjing pelacak, karena kebutuhan akan anjing pelacak dalam mengungkap beberapa kasus kejahatan seperti penyelundupan barang terlarang, penggunaan mengungkap pelaku sebuah kejahatan kriminal dan lainnya hingga saat ini masih dominan. Bahkan kebutuhan akan anjing pelacak lebih utama karena kebutuhan akan anjing penjaga hewan ternak hanya untuk menjaga keamanan harta pribadi, sedangkan kebutuhan anjing pelacak untuk menjaga keamanan dan harta orang banyak. Beliau mengkiaskan seperti ini. Yang berikutnya adalah memelihara anjing untuk menjaga rumah. Yang tadi kan jaga kebun, jaga ternak, berburu, anjing pelacak. Nah sekarang memelihara anjing untuk menjaga rumah, dapatkah dikiaskan dengan anjing penjaga kebun? Beliau menyebutkan di sini mayoritas para ulama fikih mengharamkan memelihara anjing penjaga rumah dan tidak dapat dikiaskan dengan anjing penjaga kebun. Karena terdapat perbedaan antara anjing penjaga kebun dan anjing penjaga rumah, di mana anjing penjaga kebun tidak akan mengganggu orang
Karena biasanya perkebunan jauh dari tempat perumahan. Jadi benar-benar yang datang ke situ yang kayak orang niat mencuri gitu. Tapi kalau di perumahan, anak kecil pun semuanya takut kalau lewat dengan depan rumah dia. Allah Ta'ala alam, di sini beliau mengatakan tidak dibolehkan. Yang berikutnya yang menjadi pembahasan adalah kalau boleh, nah ini lagi, sebagaimana kemarin-kemarin, boleh memanfaatkan bakai. Tapi boleh dijual atau tidak? Tidak. Boleh untuk memanfaatkan najis. Tapi kalau dijual boleh atau tidak? Tidak. Boleh memanfaatkan darah untuk transfusi darah. Tapi kalau dijual boleh atau tidak? Tidak. Nah sekarang boleh memelihara anjing untuk jaga kebun, boleh untuk berburu, boleh untuk jaga ternak. Kalau begitu, boleh nggak membeli anjing yang sudah seperti itu? Membeli anjingnya. Maka di sini ada berbeda pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, ada yang membolehkan karena keperluannya mubah, berarti mubah jualnya. Pendapat yang kedua, mayoritas ulama, jumhur ulama, mereka mengatakan haram untuk menjual hasil penjualan, untuk uang hasil penjualan anjing karena tidak sah untuk menjual anjing. Ini ada perbedaan pendapat karena pendapat yang kedua ini mengatakan hadisnya secara mutlak. Naha Rasulullah SAW an thamanil kalb. Rasulullah melarang dari uang hasil penjualan anjing. Jadi mau anjing apapun. Sedangkan mazhab Hanafi tadi mereka kenapa membolehkan? Karena ada hadis pengecualian. Dikatakan seperti ini hadisnya. Rasulullah SAW melarang hasil penjualan anjing dan kucing kecuali anjing untuk berburu. Hadis ini yang pertama tentang hadisnya sahih atau tidak. Ada ulama yang mengatakan hadis ini dhaif. Dari sisi lain dikatakan oleh para ulama hadis ini seperti mengecualikan dari keseluruhan. Gimana maksud pengecualian dari keseluruhan? Seakan-akan tidak berlaku. Seperti ini maksudnya. Rasulullah melarang menjual anjing kecuali anjing berburu, anjing pemburu. Baik, sebelum pengecualian kita tanya dulu, Rasulullah melarang menjual anjing. Anjing apakah kira-kira yang dilarang di sini? Apakah seluruh anjing? Enggak, karena anjing itu enggak boleh dimanfaatkan. Anjing itu tidak boleh dipelihara. Hanya boleh dipelihara untuk berburu, untuk ternak, untuk menjaga kebun. Jadi seakan-akan hadis ini menyebutkan Rasulullah melarang membeli anjing. Anjing yang mana? Ya anjing yang 3 ini. Kok dikecualikan lagi? Nah, jadi mengecualikan dari secara keseluruhan itu tidak berlaku hukumnya. Nah, jadi dari satu sisi hadis ini mungkar ataupun hadis ini dhaif, sisi lain dari nas hadis ini agak ada pertentangan. Jadi yang rajih wallahu taala alam yaitu haram hukumnya jual beli anjing walaupun dia boleh dimanfaatkan. Kemudian ada pertanyaan yang lain tentang jasa dokter hewan. Kira-kira gimana ini? Kalau dokter hewan mengobati anjing pemburu, anjing penjaga kebun, penjaga kebun, menjaga ternak, nggak apa-apa, karena bolehnya memelihara, kemudian mengobatinya, berarti ikut mendukung bolehnya pemeliharaan ini. Jadi kalau yang haram dilakukan, haram dia melakukan memelihara seperti ini, kemudian datang kalau ada sesuatu, datang bantuan, datang pengobatan yang mendukung dia terus memelihara ini. Maka di sini termasuk ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Wallahu ta'ala alam, memandang seperti itu. Walaupun beliau tidak membahasnya di sini karena dia seperti menolong. Dengan adanya orang yang menolong seperti ini akhirnya malah membuat mereka akan terus menerus memelihara karena ada yang membantu pengobatannya. Jadi kalau seperti dokter hewan ya uruslah hewan-hewan yang halal untuk dipelihara karena ini termasuk tolong menolong dalam kebaikan. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.